Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر 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 ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bahkan pada hal-hal yang lupa kita minta, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan semua nikmatnya. Berdasarkan rahmat dan rahimnya, diberikan kita nikmat iman, diberikan kita nikmat Islam, diberikan kita kesehatan dan kesempatan. Dan yang paling penting jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah izinkan kita melalui bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, di mana kita telah mengoptimalkan berbagai upaya bertakarrub kepadanya di dalam bulan Ramadan yang telah lalu. Maka pada hari ini gema takbir berkumandang di seluruh alam, memuji kebesaran Allah, mengukuhkan ketauhidan Allah, dan menegaskan betapa lemahnya kita sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Takbir, tahmid, tasbih, tahlil seharusnya menghujam di dalam hati kita jemaah sekalian, diiringi dengan pengakuan betapa lemahnya kita, betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa dan bersyukur. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan semesta alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat kerabat beliau, dan kita berharap jemaah sekalian menjadi bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami mengingatkan diri pribadi dan kita semua sebagai bentuk kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang telah lalu.
Untuk mari kita terus muhasabah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya timbul dan muncul dalam pakaian keseharian kita. Takwa yang tidak hanya muncul tampil dalam penampilan fisik kita. Takwa yang tidak hanya menjadi sebuah momentum di saat-saat tertentu saja, tapi takwa yang betul-betul menghujam dalam hati kita. Takwa yang mengukuhkan keesaan Allah dalam hati kita. Takwa yang menegaskan status kehambaan kita di hadapan Allah. Dan takwa yang dengannya kita mengambil keputusan di atas kehidupan di dunia ini untuk kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan setinggi-tingginya iman dan wafat dalam keadaan sebaik-baiknya amal, serta nanti dibangkitkan dalam golongan para muttaqin, ashabul yamin, yang kelak akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu bulan lamanya telah kita lewati madrasah Ramadan. Di dalamnya amaliyah ibadah telah kita biasakan. Mulai daripada ibadah-ibadah jismiyah, kita sholat 5 waktu di dalamnya. Kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kita sedekah, kita zakat, kita tunaikan semua amaliyah ibadah, baik yang jismiyah maupun maliyah. Dalam rangka apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam rangka untuk mencapai derajat takwa, dalam rangka untuk meraih ampunan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa 1 bulan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terdorong karena motivasi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan, tidak ada pahala yang layak untuk dia jamaah sekalian kecuali ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosa kita yang telah lalu, diampunkan semua kesalahan kita yang telah lalu. Maka di hari ini kita menghadap kepada Allah, kita tunaikan salat Idul Fitri sebagai pemenuhan daripada janji Nabi. Lisaimin farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun indal iftar, 1 kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Sebagian ulama menafsirkan 1 kegembiraan ketika dia Idul Fitri, ketika dia berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan 1 kegembiraan lagi disimpan nanti ketika kita berjumpa kepada Allah, lalu kita saksikan betapa besarnya pahala puasa yang tidak kita sangka-sangka, betapa banyaknya penghitungan Allah terhadap amaliyah Ramadan yang telah kita lakukan, yang dimana itu bahkan tidak sampai dalam hitungan di akal kita jemaah sekalian. Maka begitulah besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Diberikan kita hadiah, diberikan kita pahala yang besarnya bahkan tidak pernah kita bayangkan. Bagi siapa? Imanan wa ihtisaban. Mereka yang melalui Ramadan yang telah lewat dengan keimanan yang penuh dan perhitungan sungguh-sungguh untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semua amaliyah ibadah yang kita lakukan jemaah sekalian terdidik dalam bulan Ramadan sejatinya bukan hanya untuk menjadikan kita individu yang saleh secara individual, individu yang sibuk dengan kecintaan dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak cukup ketakwaan dengan hanya menghadapkan wajah kita ke timur dan ke barat. Tidak cukup ketakwaan dengan hanya mengandalkan amaliyah individual kita untuk menegaskan eksistensi kita sebagai hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menuntut ketakwaan yang kita ingin gapai jemaah sekalian harus tersinergikan antara kesalehan secara individu, hubungan kita kepada Allah, dengan kesalehan kita dalam lingkup pergaulan kita
dengan sesama manusia, pergaulan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau akan diutus dalam sebuah misi dakwah. Nabi panggil secara khusus, kemudian diberikan nasihat. Begitu juga kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Beliau memberikan nasihat, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada, dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan sendiri maupun dengan bersama banyak orang, ketika kalian dalam ruang kerja kalian, atau ketika kalian sedang berkumpul bersama masyarakat. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutkanlah setiap ketergelinciran kamu dalam kesalahan dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak pergaulan yang baik. Dalam syarah Al-Wafi disebutkan, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa di dalam hadis ini tidak diperintahkan berdiri sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terkait antara tiga unsur secara sekaligus. Yang pertama, perintah takwa itu secara khusus. Yang kedua, perintah untuk segera mengganti semua amaliyah keburukan kita. Dalam Al-Wafi disebutkan yang dimaksud bukan dosa yang disengaja, tapi ketergelinciran ketika kita masuk dalam hal yang dilarang sebab terpaksa, sebab tergelincir, sebab lupa, sebab tidak tahu. Maka disebutkan dalam hadis ini, tebus kesalahan itu dengan berbuat baik yang akan menghapuskan setiap dosa yang kalian lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Maka jemaah sekalian, dari hadis ini kita melihat bahwa buah daripada takwa sejatinya adalah munculnya karakter, akhlak yang baik yang timbul dari dalam diri kita, sebab lurusnya akidah, sebab benarnya tauhid, dan sebab sahihnya ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim mengatakan, akhlak tidak semudah yang kita ucapkan. Akhlak itu sejatinya adalah tabi'ah insaniyah, karakter genetik yang terbawa sifat-sifat itu dari unsur-unsur kedua orang tua kita. Ada orang yang lahir dalam keadaan selalu tampil ramah dimanapun. Sebaliknya ada orang yang memang secara takdir Allah tetapkan memiliki karakter tegas, karakter keras, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karakter lembut, sebagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karakter dermawan, suka berbagi, sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karakter gigih, sungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, namun karakter dasar ini tidak bisa serta-merta menjadi akhlak yang bisa kita tampilkan di hadapan banyak orang. Maka beliau dalam Minhajul Muslim menerangkan yang menjadi pengikatnya adalah at-tarbiyah, pendidikan yang diperoleh oleh manusia ketika lahirnya, ketika dia menuju menjadi manusia remaja, menjelma menjadi orang dewasa dan berkontribusi di tengah masyarakat. Maka jemaah sekalian, para ulama menyebutkan paling tidak ada beberapa lingkungan yang mempengaruhi terbentuknya karakter dasar seorang muslim. Yang pertama dan paling utama adalah keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Keluarga adalah ikatan yang paling kokoh, hubungan yang paling kuat yang terpatri dalam jiwa setiap orang. Sejauh-jauh orang pergi merantau, tidak akan dia lupakan tempat asalnya. Sejauh-jauh dia meninggalkan orang tua,
maka secara fitrah sulit untuk memutuskan hubungan dengan keluarga, terlebih orang tuanya. Maka disebutkan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah, sekolah yang paling utama. Perempuan yang baik akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Sebaliknya perempuan-perempuan yang rusak akan melahirkan keturunan-keturunan yang berpotensi membawa kerusakan di atas bumi ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah, lingkungan madrasah. Lingkungan yang dimana di dalamnya kita memperoleh ilmu, lingkungan yang di dalamnya kita menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yang paling banyak memberi warna, terutama kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita, para pemuda kita, adalah lingkungan virtual yang dewasa ini kita lihat ternyata banyak memberikan pengaruh negatif terhadap terbentuknya akhlak generasi muda kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ibadah Ramadan kita lalui selama 1 bulan penuh. Fungsi utamanya adalah untuk mengelola dengan baik akhlak yang ada pada diri kita. Sifat dasar yang tadi kita miliki jemaah sekalian, ditarbiyah 1 bulan penuh. Ketika kita sebelum bulan Ramadan biasa makan apapun yang kita inginkan, biasa melakukan apapun tanpa kontrol, biasa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita, maka ketika bulan Ramadan datang, semua yang awalnya halal diharamkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Segala sesuatu yang kurang kita kontrol, kita usahakan untuk kita atur agar tidak merusak nilai ibadah Ramadan kita. Rasa yang di dalam hati sebenarnya sempit dan susah, kita usahakan untuk kita lawan agar mudah berbagi kepada orang banyak. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan utama daripada ibadah Ramadan sekali lagi bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum saja. Bahkan mereka yang mencukupkan pahala puasanya, ibadah puasa Ramadannya hanya dengan menahan diri dari lapar dan haus saja, berpotensi puasa yang telah lalu menjadi sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa-siapa yang tidak bisa meninggalkan qaul zur, perkataan dusta, menipu, berkhianat, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang mengandung kedustaan, maka Allah tidak butuh terhadap upaya dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh kesungguhan dia dalam hanya sekedar menahan lapar dan haus selama bulan Ramadan. Kalau kita analogikan jemaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya As-San'ani dalam Subulus Salam menegaskan bahwa sejatinya mereka yang mencukupkan puasanya hanya dengan menahan diri dari makan dan minum saja telah kehilangan tujuan utama daripada puasa, di mana tujuan utamanya adalah membentuk karakter dasar, membentuk akhlak yang mulia, mentransformasi kesalehan yang tadinya hanya bersifat rohaniah dalam wujud akhlak terpuji, terutama dalam lingkup pergaulan sosial kita di tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jauh-jauh hari Nabi SAW 14-15 abad yang lalu telah mengingatkan kita bahwa tidak mudah menjadi muslim yang saleh, muslim yang baik akhlaknya di tengah masyarakat. Maka beliau memberikan sinyal, hati-hati dengan beberapa penyakit yang boleh jadi menjakiti hati kita. Nabi bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits." Hati-hati kalian dengan prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya perkataan. La taqata'u
jangan kalian saling memutuskan silaturahim. La tajassasu, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. La tanafasu, jangan kalian saling menipu dalam muamalah. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala taghuratu, jangan kalian saling memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba Allah yang benar-benar bersaudara. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya rangkaian kasih sayang Nabi yang diwujudkan dalam bentuk peringatan yang jauh-jauh hari telah beliau sampaikan, bahwa di tengah masyarakat nanti mudah bagi kita untuk menaruh prasangka buruk kepada orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk menimbulkan, terdorong dengan tajassus, hobi, suka mencari-cari kekurangan-kekurangan orang lain, lalu mengeksposnya di media, kemudian menjadikan dia bahan-bahan untuk digibahi, mendatangkan dosa secara sosial. Sangat mudah bagi kita, bahkan hanya karena urusan yang kecil, untuk memutuskan tali silaturahim. Seorang bapak mudah saja kemudian membuang anaknya, anak mudah saja melupakan orang tuanya, saudara mudah memutuskan silaturahim antar saudara. Begitu pula antar sesama muslim, mudah untuk saling caci maki hanya karena urusan ikhtilaf dalam urusan duniawiyah. Pun demikian ikhtilaf furu'iyah dalam urusan-urusan agama. Maka puasa yang telah lalu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seharusnya mampu menghilangkan penyakit hati kita dari hasad yang tidak bisa terkendali, dari tajassus yang sulit untuk kita kontrol, dan dari sifat suudzon yang sedikit-sedikit selalu menghiasi pandangan kita terhadap saudara muslim kita yang lain. Karena Nabi SAW menegaskan tidak ada keuntungan sedikit pun memelihara sifat hasad, memelihara iri dengki, memelihara permusuhan dalam hati kita. Secara umum Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati kalian dengan penyakit hati. Hati-hati dengan hasad yang masih ada dalam qalbu kalian masing-masing. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad akan memakan semua potensi kebaikan kalian. Kama ta'kulun nar al-hataba, sebagaimana api akan melahap kayu bakar. Jamaah sekalian, kalaulah di dalam hati kita masih ada akhlak madmumah, akhlak yang buruk yang kita simpan, rasa dengki, rasa iri, suudzon, rasa tajassus, potensi untuk memfitnah orang lain, semua kita pelihara di dalam bulan setelah kita melalui ibadah amaliyah bulan Ramadan, maka sejatinya jemaah sekalian dirahmati Allah, kita adalah orang yang merugi, orang yang telah terbakar semua potensi kebaikannya hanya karena urusan duniawiyah yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa dunia hanyalah mata'ul ghurur, perhiasan senda gurau yang tiada harganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sungguh merugi jemaah sekalian mereka yang berpuasa tapi tidak mampu menahan lisannya untuk mengorek keburukan saudaranya. Rugi mereka yang berpanjang diri dalam sholat malam, namun setelah lewat Ramadan ternyata memperpanjang urusannya dengan sesama muslim, sulit melapangkan dadanya. Sungguh rugi pula mereka yang senantiasa membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, mengejar bilangan khataman berpuluh-puluh kali, tapi lupa mengamalkan isinya. Dan rugi jemaah sekalian mereka yang menampilkan kedermawanan dalam bulan Ramadan, memberikan sebagian dari hartanya untuk berbagi, namun ketika lewat bulan Ramadan menyakiti hati mereka yang dulu pernah dibantu, menyakiti hati mereka dulu yang menerima bantuan dari kita semua. Maka sejatinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini mari kita raih. Setelah Ramadan berlalu, kita raih betul tujuan yang dikehendaki oleh Allah untuk mengantarkan kita pada takwa,
yang berarti kesolehan secara individual dan kebagusan akhlak kita di tengah pergaulan sosial. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada kalian umat-umat terdahulu untuk mencapai derajat takwa. As-Sabuni mengatakan yang dimaksud adalah untuk menyempurnakan kualitas ketakwaan kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri ini mari kita jadikan sebagai momentum muhasabah, momentum untuk introspeksi diri, momentum untuk merenungkan semua amaliyah Ramadan yang kita telah lalui. Apakah betul-betul telah efektif merubah karakter kita, melahirkan akhlak yang terpuji bagi kita? Apakah sudah betul mampu menahan lisan kita dari mencari-cari kesalahan orang lain? Sudah betul mampu melapangkan hati kita yang semuanya sempit untuk berbagi? Apakah sudah betul-betul efektif untuk mampu meningkatkan rasa ihsan dalam hati kita, untuk selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Bagi kita yang telah Allah berikan perasaan nyaman dalam beribadah selama Ramadan, lalu melahirkan kebaikan pasca Ramadan ini, bersyukurlah kepada Allah. Kita berdoa memohon hidayah untuk istiqomah di hadapannya sampai dengan nanti ajal menjemput kita. Dan bagi kita yang ternyata selama bulan Ramadan masih merasakan berbagai kekurangan, baik dalam amaliyah ibadah maupun dalam amaliyah maliyah, berbagi harta kita, mari kita senantiasa konsisten istiqomah dalam kebaikan, berharap kepada Allah mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga nanti kita bisa menjumpai bulan-bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan tetap dalam status iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah, memohon kebaikan untuk kita dan kaum muslimin di seluruh alam, dan memohon kepada Allah terhadap ketakwaan yang terkristal dalam hati kita agar terbentuk menjadi akhlak mahmudah untuk kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita dan seluruh masyarakat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إلى رضيت ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها وفيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أكرمنا والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات، ارفع درجتنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار والعفو عند الحساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, kami berkumpul dalam majelis ini ya Allah, merayakan Idul Fitri setelah sebulan Ramadan, 1 bulan penuh kami mentarbiyah diri kami ya Allah. Maka dalam majelis yang mulia ini ya Allah, kami mohon ampun kepadamu untuk diri kami, untuk kedua orang tua kami, untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak kami ya Allah. Ampunkan semua dosa kami yang besar maupun yang kecil, yang sudah lalu maupun yang akan datang.
yang tersembunyi ya Allah, yang kami lakukan dalam kesendirian kami, maupun yang diketahui oleh banyak orang ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa mata kami yang senantiasa tidak sengaja melihat hal yang haram. Ampuni lisan kami yang mungkin pernah menyakiti saudara muslim kami. Ampuni tangan kami ya Allah yang mungkin telah memegang sesuatu yang Kau larang. Ampuni perut kami ya Allah yang mungkin telah menampung harta yang subhat lagi haram. Ampuni kaki kami ya Allah yang mungkin telah melangkah ke tempat-tempat yang Kau tidak ridhoi. Maka kami mohon ampunan kepadamu ya Allah dengan sebenar-benarnya permohonan ya Allah. Engkaulah zat yang maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau mengetahui umur kami ya Allah. Maka dalam majlis ini kami mohon kepadamu, panjangkan umur kami, umur kedua orang tua kami, umur pasangan hidup kami. Panjangkan dalam keistiqomahan dalam Islam. Mudahkan kami untuk beramal dengan amal-amal yang Kau ridhai, dan jauhi kami dari segala potensi beramal dengan amalan yang tidak Kau ridhai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dan kasihi kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Bagi yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya, istiqomahkan beliau semua dalam kebaikan. Dan yang telah meninggal dunia, luas dan lapangkan kuburnya. Bangkitkan nanti dalam golongan orang-orang yang soleh, dan kumpulkan kami kelak ya Allah di sisimu di dalam surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha mengetahui betapa kami mencintai anak-anak kami ya Allah. Maka jadikan anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang salih-salihah, hafidh-hafidhah, alim-alimah, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang akan membahagiakan kami di dunia sampai dengan di akhirat, anak-anak yang akan menjadi hujjah pembela kami nanti di hadapan-Mu ya Allah, anak-anak yang bisa kami pertanggungjawabkan ketika kembali kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau maha mengetahui segala macam hajat hidup kami di atas dunia ini ya Allah. Maka berikan kami rezeki yang banyak, halal lagi barakah, serta jauhkan kami dari rezeki yang syubhat lagi haram. Allahumma ya Allah, Ramadan telah berlalu, namun sangat sedikit amal yang bisa kami lakukan. Maka terima amal kami yang sedikit ini ya Allah. Pertemukan kami dalam bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Jadikan bulan Ramadan yang telah kami lalui ya Allah menjadi wasilah ketakwaan kami kepadamu, bertambah baiknya akhlak kami, bertambah damainya masyarakat kami ya Allah, serta menjauhnya kami dari segala hal yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah seluruh doa-doa kami, baik yang sempat kami ucapkan maupun yang masih terkandung dalam hati kami. Engkaulah sebaik-baiknya pengabul doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا جعلنا الله من العائدين والفائزين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.